Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa walah ila kamisah naftah wa nabda darsana bil basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid darain. 9 istitsna. 9 dari apa ini? 9 dari isim-isim yang dibaca nasab atau mansubatul asma. Yang pertama mansubatul asma apa? Maf'ul bih, kemudian maf'ul mutlak, maf'ul lah, dhorof atau maf'ul fi, maf'ul ma'ah, hal, tamyiz, isimnya lalina fil jinsi ini kok lalina fil jinsi. Kemudian yang ke-9 ini adalah istisna, kemudian nanti 10 munada. Nah, berarti ada yang kurang, ada yang belum dimasukkan khobarnya kana sama isimnya inna dan tawabi, tidak dihitung tapi masuk dalam kategori mansubatul asma. Tidak diberi nomor khusus karena sudah dibahas di marfu'atul asma. Kita baca istisna. Istisna itu apa sih? Istisna adalah membuat pengecualian. Setiap santri Nasirul Quran itu ganteng-ganteng kecuali yang tidak. Misalkan gitu ya. Nah, itu contoh ngawur aja, itu contoh ngawur. Semua bebek itu jalannya megol-megol kecuali yang hitam misalkan. Kecuali yang hitam. Nah, yang hitam itu namanya membuat pengecualian. Yang hitam itu disebut dengan istisna. Membuat pengecualian dalam rangkaian kata. Kata yang sering digunakan adalah siwa ghairu illa. Siwa ghairu illa. Illa ghairu siwa. Dalam istisna terdapat 1 mustatsna minhu. Yang kedua mustatsna. Yang ketiga adatul istisna. Contohnya gini. Qoma al-qaumu illa siapa itu di buku? Zaidan. Al-qaumu disebut mustasna minhu, yang dikecualikan darinya. Illa disebut dengan adat istisna. Adat di sini maksudnya adalah alat ya. Zaidan disebut mustasna. Jadi kalau kita membahas istisna berarti ada 3 unsur ini. Mustasna minhu, adat istisna, mustasna. Cirinya gampang. Yang penting kita tahu adatul istisna dulu. Adatul istisna kan ini illa. Seringnya illa. Yang lebih sering lagi yang kedua yang juga sering adalah pakai ghairu. Kadang juga pakai siwa. Tapi yang paling sering pakai illa. Kalimat atau kata sebelum illa disebut mustasna minhu. Kalimat setelah ilah disebut dengan mustasna. Nah, ini rangkaian istisna atau jumlah istisna. Adatul istisna ada 8. Adatul istisna ada 8. 1 2 3 4 5 6 7 8. Yang sudah pernah antum dapatkan di dalam Al-Quran yang mana? 1, ya jelas 1. Wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina
Terus selain ila ghairu apa contohnya? Ayatnya apa? Ghairul maghdub. Bukan. Ghairul maghdub itu bukan ghairi bimakna ini ya. Apa? Ya sudah nggak usah dipikir, nanti malah pusing ya. Kaidah bacaan mustasnanya ilah. Nah, yang menjadi topik pembicaraan adalah mustasnanya ininya, yang jadi tema pembahasan yang ini, mustasnanya. Mustasna itu dibaca nasobkah, rofakah, atau jerkah, kan gitu. Ya, jadi topik pembicaraan adalah mustasnanya. Kaidah bacaan mustasnanya illa. Kapan kita ketemu illa, maka mustasnanya dibaca satu nasab. Yang pertama dibaca nasab. Kapan? Bila sebelum illa berupa kalam tam mujab. Nggak apa-apa ya, tambah kosakata, tambah definisi nggak apa-apa ya. Tam mujab itu apa? Tam mujab adalah susunan yang sempurna. Namanya aja tam kan. Tamun. Mana tamun? Sempurna kan? Maksudnya sempurna itu apa? Fi'il sudah menyebut fa'il. Ada fi'il sudah disebutkan fa'ilnya. Paham? Ini loh. Susunan yang sempurna, fi'il sudah menyebutkan fa'il, mubtada sudah menyebutkan khobar. Qamal qaumu illa zaidan. Di sini tam atau ghairu tam? Tam atau ghairu tam? Kenapa tam? Sempurnanya apa? Fi'il sudah menyebut fa'il. Nah, kalau kalamnya itu tam mujab, maka mustasnanya dibaca nasab. Mujab ini kan tam. Tam ini khobar, sudah ada mubtada'nya, fi'il sudah ada fa'ilnya. Ini namanya tam. Kalau ghairu tam berarti hanya disebut fi'ilnya atau disebut hanya khobarnya, itu tam. Mujab itu artinya dia tidak didahului oleh nafi. Tidak didahului oleh nafi, nahi, istifham. Nafi itu apa? Nafi peniadaan, artinya tidak. Nafi itu tidak. Kalau nahi larangan. Kalau istifham pertanyaan. Kalau kalimatnya atau jumlahnya tidak diawali oleh nafi, nahi atau istifham, maka disebut mujab. Qamal qaumu illa zaidan mujab atau ghairu mujab? Pasangannya mujab itu manfi ya. Jadi kalau manfi, kalau mujab itu tidak diawali, kalau manfi diawali. Nafi manfi. Kalau manfi berarti awalnya ada nafinya. Ada nafinya. Berarti qamal qaumu di sini dia tam mujab. Kalau tam mujab maka mustasnanya illa dibaca nasab. Coba zaidannya diganti dua orang zaid, dua zaid. Qamal qaumu illa
Zaidaini atau Zaidani? Kenapa Zaidaini? Karena tasniyah nasab. Kalau banyak Zaid, illa Zaiduna apa Zaidina? Kenapa Zaidina? Ya tahu nasab. Lengkap. Karena jamak mudzakkar salim nasab. Kecuali banyak Hindun. Komal komu illa Hinda tantuntin. Nitin, sanatan, sanatun, tinatun nanti jadinya malah. Illa Hindat itu mufrad, tasniyah, taksir, mudzakkar salim, muannas salim, asma khamsah, maksur, mangkus, mudhaf pada yang mutakalim atau gharu munsharif. Halo. Muannas salim. Muannas salim kalau nasab tandanya apa? Tanda nasabnya kasrah. Berarti illa hinda. Yakin? Illa hindatin. Nah, ini contohnya kalam tam mujab. Tam karena fi'il sudah menyebut fa'il, mujab karena tidak diawali oleh nafi, nahi atau istifham, maka mustasnanya dibaca nasab. Yang kedua, menjadi badal bila sebelum illa berupa kalam tam manfi. Supaya ini menjadi kalam tam manfi dikasih apa? Dikasih ma qamal qaumu illa ini loh hinda tun tentan. Kenapa tun? Rofa. Kenapa rofa? Bukan. Begini, saya kasih tambah satu rumus lagi buat antum. Kalau pertanyaannya kenapa rofa, kenapa nasab, kenapa jazm, kenapa jer, maka jawabannya ada di kalau jazm nasab, kalau dia berupa isim, jawabannya berarti antara marfu'atul asma, mansubatul asma, mahfudzatul asma, majruratul asma. Kalau jer. Kalau dia fi'il, kenapa dia rofa, kenapa dia nasab, kenapa dia jazm? Jawabannya kalau nasab karena ada amil nasab. Kalau jazm karena ada amil jazm. Kenapa dia rofa? Karena tidak ada amil nasab, tidak ada amil jazm. Contoh, ay yaqulu kalimat apa? Kalimat mudhari'. Saya pernah ngajari kalimat mudhari'. Kalimat fi'il apa? Mu'rab mabni. I'rabnya apa? Halo. I'rabnya apa? Nasab. Tanda nasabnya hadfun nun. Kenapa hadfun nun? Karena ada amil nasab. Bukan. Kalau pertanyaannya alamat berarti bentuknya dia. Af'al khamsah. Kenapa dia nasab? Ada amil nasab. Paham dong? Paham dong? Paham nggak nih?
Balik ke hindat. Ma qomal qaumu illa hindatun. Oke, hindatun. Hindatun. Kenapa hindatun sekarang? Coba dilihat. Dibaca nomor 2, menjadi badal bila sebelum ila berupa kalam tam manfi. Ma qomal qaumu illa hindatun. Kenapa hindatun enggak hindatin? Hindatun. Hindat kalimat apa? Hindatun kalimat apa? Kalimat? Masih ada yang salah, wamplek. Hindatun kalimat? Tanda isimnya? Tanda isimnya? Tanda isimnya? Biasa. Tanda isimnya apa ini? Hindatun. Hei, gampang sekali ini loh, tanwin. Tanwin. Tanda isimnya tanwin. Mu'rab apa nih? Mu'rab yang mana? Mu'rab yang mana? Mu'annas salim. I'rabnya apa? Tanda rafa'nya? Kenapa dhamma? Karena jamak muannas salim. Kenapa rafa? Badal. Ditulis pakai tinta merah ini loh, baru kita baca. Menjadi badal. Karena badal. Badal dari mana? Badalnya apa dia? Kok bisa rofa? Cari yang i'rabnya rofa, belakang. Depan. Al-qaumu. Nah, dia badal dari al-qaumu. Al-qaumu rofa, maka dia ikut rofa. Badal kan bagian dari tawabi, mengikuti yang diikuti rofa, yang mengikuti rofa. Sembuh kono paham rak paham. Penting tak wacake. Taman V yang ketiga, sesuai dengan amil sebelumnya. Bila sebelum ila berupa kalam nakis. Kalam nakis itu apa? Tadi kan ada tam, ya kan? Tam itu sempurna. Lawan kata dari sempurna apa? Nakis. Kalau tam itu fi'il ada fa'ilnya, khobar ada mubtadanya, berarti kalau nakis hanya ada fi'il, tidak ada fa'il. Hanya ada khobar, tidak ada mubtada. Kita buat maqamal qaumu illa hindat menjadi kalam nakis. Caranya gimana? Mana yang dihapus? Koma dihapus ya ora dadi to, bro. Apa? Al-qaumu dihapus ya. Lebih ya komane dihapus. Koma ma koma illa hinda. Kenapa hindatun sekarang? Sesuai dengan amil sebelumnya. Amil sebelumnya apa di sini? Amil sebelumnya, sebelum ila ada apa? Mana kamu? Gak ada kamu. Ada kok? Koma. Koma kalimat apa? Kalimat apa koma? Fi'il apa? Mabni mu'rab? Mabni apa? Mabni fathah. Oke. Koma fi'il. Mana fa'ilnya? Mafi? Tidak ada istilahnya mafi. Ada fi'il harus ada fa'il. Itu rumus. Mana? Kamu udah dihapus bro. Ini loh.
Fa'ilnya ini. Nah, ini gitu. Fa'ilnya ini sesuai dengan amil sebelumnya, berarti sebelum ilah ini apa? Kalau dia khobar berarti mustasna menjadi kalau sebelum ilah mubtada berarti mustasna menjadi khobar. Kalau sebelum ilah fi'il berarti mustasna menjadi fa'il. Gitu ya. Cuma ini kurang pas kan, di kitab kan Zaidun. Cocok dia mudzakkar, fi'ilnya mudzakkar. Hindat kan muannas, harusnya di sini qomat. Qomat. Gitu. Keterangan i'rab adat istisna ghairu sama dengan mustasnanya ila. I'rab adat istisna ghairu sama dengan mustasnanya ila. Paham enggak nih? Mustasnanya ila kan tadi ada 1 2 3. Nasab badal sesuai dengan amil. I'rabnya ghairu itu sama seperti 1 dibaca nasab kalau kalamnya tam mujab. Contoh, illa di nomor 1 diganti ghair. Jadinya gimana? Qamal qaumu ghaira Zaidin. Kalau contoh yang kedua, qamal qaumu ghairu Zaidin. Contoh yang ketiga, qama ghairu Zaidin. Yang kedua, mustasnanya selain illa dibaca jer. Makanya tadi kita baca ghairu Zaidin, ghairu Zaidin, ghairu Zaidin. Ini istisna. Ini istisna. Ini halaman 51 52 itu contoh-contoh. Kita baca contoh istisna kalam tam mujab. Wa admul maitati wa sya'ruha najisun illal adami. Tulang, rambut, tulangnya bangkai, rambutnya bangkai itu najis kecuali manusia. Manusia itu walaupun sudah jadi bangkai, tulangnya, rambutnya tidak najis menurut jumhur, kecuali dalam mazhab Hanafi najis. Makanya kalau dalam mazhab Hanafi habis mandikan mayit jenazah itu harus mandi. Kalau dalam mazhab Syafi'i setelah memandikan jenazah mandi itu hukumnya mustahab. Wa yaqbidul yadal yumna illal musabbihata. Kalam tamnya kenapa ini wa yaqbidul yadal yumna? Karena fi'il sudah ada fa'ilnya plus sudah ada maf'ulnya. Illal musabbihah, kecuali telunjuk. Ini apa ini? Menggenggam tangan kanan kecuali telunjuk. Posisi ketika tahiyat. Wa juludul maitati tadhuru bidibagi illa jildal kalbi. Ini dari kemarin diulang-ulang terus ini. Kulit bangkai itu bisa disucikan dengan disamak kecuali kulit anjing. Mau disamak kayak apa dia tetap najis. Hidup aja najis apalagi udah mati kan. Wa jami'u badanil hurrati auratun illa wajhaha. Seluruh badan perempuan merdeka itu aurat kecuali wajah. Makanya haram bagi laki-laki melihat perempuan tanpa ada hajat. Sekali kita sengaja melihat perempuan tanpa ada hajat, melihat auratnya, maka kita